Halo, selamat berjumpa kembali. Saya Marga Singgi. Pada hari ini tanggal 18 September, saya ingin berbagi tentang Tridharma. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, pada usia 5 tahun, saya sudah aktif ikut kegiatan sekolah minggu di Kelenteng Hoktek Kengsin, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kemudian ikut kegiatan remaja, pemuda, dan dewasa. Sampai akhirnya pun saya mendapatkan jodoh di kelenteng tersebut. Saya menerima pemberkatan perkawinan pada tahun 1985. Jadi pada tahun ini saya Sio Kerbau, usia 65 tahun. Saya sudah genap 60 tahun berkecimpung di dalam Tridharma. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, yang sependek saya ketahui tentang Tridharma. Tridharma biasa disebut Samkau dalam bahasa Hokkien atau San Chiao dalam bahasa Mandarin. Artinya adalah 3 ajaran, yaitu ajaran Buddha, dalam hal ini Mahayana, ajaran Konghucu, dan ajaran Tao. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, secara organisasi, Tridharma dibina oleh Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Bimas Buddha, dengan alasan karena sejarah perkembangannya. Tridharma, pergerakan organisasinya dipelopori oleh Kwe Tek Hwai atau Kwo Te Hwai pada tahun 1934. Karena sejarah perkembangan itulah, maka Tridharma dikategorikan sebagai aliran agama Buddha di Indonesia, masuk dalam pembinaan Kementerian Agama. Namun kalau kita mau jujur, sesungguhnya Tridharma itu bukan aliran agama Buddha, juga bukan aliran agama Tao, juga bukan aliran agama Konghucu. Tridharma adalah sinkretisme dari ajaran Buddha, ajaran Konghucu, ajaran Tao, budaya Tionghoa, budaya lokal. Agama Buddha alirannya itu secara garis besar ada 3: Theravada, Mahayana, dan Tantrayana. Agama Tao juga secara garis besar alirannya ada 2, yaitu aliran Chuanchen dan aliran Chengyi. Tridharma bukan aliran manapun, tapi merupakan sinkretisme dari 5 ajaran Buddha, ajaran Konghucu, ajaran Tao, budaya Tionghoa,
dan budaya lokal. Tridharma juga merupakan agama rakyat atau agama Tionghoa itu sendiri. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di dalam Tridharma mempercayai dan menghormat, memuja kepada para Buddha. Selain Buddha Sakyamuni, ada Buddha Amitabha, Buddha Bayi Saja Guru, kemudian juga memuja para bodhisattva. Ada Bodhisattva Avalokiteswara, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva Sitigarbha, Bodhisattva Manjusri, dan lain-lain sebagainya. Selain itu, yang sudah pasti di dalam Tridharma ya memuja Nabi Konghucu dan Nabi Lao Tzu atau Taixiang Lao Tzu. Kemudian di dalam Tridharma sudah pasti ya memuja banyak dewa-dewi, Kongco, Maco, Sinbeng, seperti Quan Kong, Hok Tek Cheng Sin, Hian Tian Xiang Te, Macu, Xian Jin Kupo, Lu Pan Kong, Chow Kun Kong, dan masih banyak lagi yang lainnya. Bahkan beberapa kelenteng juga di Tridharma memuja kearifan lokal seperti Raden Eyang Surya Kencana, Prabu Siliwangi, Empe Banten, Aki Semar, Ratu Subandar, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, di Tridharma itu sendiri sudah pasti merayakan Waisak dan Asada. Di samping itu juga merayakan sejidnya Nabi Konghucu, sejid Nabi Lao Tzu, terus juga merayakan hari-hari besar seperti Xinjia, Cap Gome, terus Keng Tikong, Cheng Beng, Pecun atau Bacang, Cioko atau sembahyang rebutan, sembahyang rampas, Tiongchi atau sembahyang kue bulan, lalu Tangce atau sembahyang onde-ronde. Selain itu juga pasti sembahyang bulan mati Ceit atau bulan purnama Capgo pada saat Condro Sengkolo, penanggalan bulan atau Imlek. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tempat ibadah umat Tridharma yaitu ya kelenteng dan wihara. Pada masa rejim Orde Baru, kelenteng sempat dilarang menggunakan nama asli, sehingga menggunakan nama TITD, tempat ibadah Tridharma atau wihara. Tapi kemudian pada zaman Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sudah diperbolehkan kembali. Akhirnya ada kelenteng yang kembali ke nama semula, tetap menggunakan nama TITD
atau tetap menggunakan nama wihara. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, rohaniwan Tridharma adalah Pandita Tridharma, bukannya biksu atau biku, haksu atau siese, tosu atau tause. Bukan itu, bukan rohaniwan Tridharma. Namun apabila umat Tridharma mau mengundang biksu, haksu, atau tosu, ya boleh saja. Kita menghormati. Kita juga belajar dari semua rohaniwan. Tridharma itu kalau diibaratkan masing-masing ajaran berdiri sendiri, tapi prakteknya, pelaksanaannya ya jadi satu, sinkretis. Sumbernya masing-masing, tidak dicampur adukan, tidak membuat kitab suci baru. Ajaran Buddha bersumber pada kitab Tripitaka. Ajaran Konghucu bersumber pada Sesu Wuching atau Susi Ngokeng. Ajaran Tao bersumber pada kitab Tao Te Ching atau Totekeng. Di samping itu juga ada kitab-kitab lain seperti kitab Chuang-Tzu. Semua kitab itu masing-masing, mempelajarinya masing-masing, tapi dalam praktek pengamalannya jadi satu, sinkretis. Kalau dibilang ibaratnya, analoginya seperti kopi 3 in 1. Ada kopi, ada gula, ada susu, bercampur dalam wadah air sehingga menjadi kopi 3 in 1. Asalnya beda, tapi ketika diminum, masuk ke dalam tubuh, dia menjadi satu. Tidak lagi bisa dibedakan mana kopinya, mana gulanya, mana susunya. Itulah yang saya maksud sinkretis. Bukannya umat Tridharma itu sombong, sok satu aja sulit, ini belajar 3. Bukan sombong. Itu terjadi secara alamiah, secara natural, sudah ribuan tahun. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, jadi di Tridharma itu ya kitab sucinya ya masing-masing. Umat Tridharma tertarik mau mendalami yang mana, silahkan. Tridharma di Nusantara tersebar di seluruh daerah sejak ratusan tahun yang lalu, jauh sebelum Belanda, Portugis, Inggris tiba di Nusantara. Ada di Aceh, ada di Medan, Palembang, Jambi, Bengkulu, di Lampung, di Banten, Tangerang, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Lombok, Sambas, Singkawang,
Pontianak, di Manado, Makassar, bahkan di Papua sekalipun. Sudah banyak kelenteng yang berdiri ratusan tahun. Umat Tridharma hendaknya belajar lebih baik agar supaya terus bisa berkegiatan, memberikan sumbangsi kepada sesama masyarakat, kepada bangsa dan negara. Terus membina diri agar supaya meningkatkan keimanan dan dapat hidup Popi Pengaan berkah dan selamat. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Tridharma di Indonesia terus berupaya memperbaiki diri dan terus untuk berkembang. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.